Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suar Sumara dengan NIM 22101105198. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi kelas D. Saat ini saya membuat video tentang praktikum 14, yaitu dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dengan topik sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Kita masuk ke videonya. Ciao. Lingkungan kotor serta polusi sampah dapat memberikan dampak buruk baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. Dampak buruk dari lingkungan kotor dan polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi berbagai hal, yang salah satunya ialah pencemaran air. Pencemaran air bisa terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan tidak ke tempat sampah yang seharusnya. Hal ini terjadi di berbagai wilayah yang tak bisa dijangkau oleh tim pembersih sampah, misalnya di daerah terpencil. Contohnya di tempat saya juga karena tidak ada tugas pembersih, jadi mayoritas masyarakat sering membuang sampah ke sungai akibat tidak adanya tempat pembuangan sampah. Selain mencemari air sungai, pembuangan sampah dan limbah juga bisa menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini menjadi sebuah hal yang buruk mengingat air tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Selain mencemari sungai sekaligus menghambat proses air tanah, sampah juga bisa mencemari tanah dan membuat menjadi tidak sehat, sama halnya seperti sampah yang dibakar daerah padat penduduk, mengingat pembakaran sampah, terutama sampah organik, bisa merusak lingkungan apabila dilakukan dengan terus-menerus. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan juga anorganik. Sampah organik ialah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sampah organik ini umumnya masih bisa dipakai apabila dikelola dengan menyesuaikan prosedur yang benar. Jadi sampah ini dapat memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Sampah organik itu sendiri bisa digunakan sebagai pupuk di media tanam dan juga bisa digunakan sebagai pakan ternak dari para peternak. Selanjutnya, sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit untuk terurai. Berbeda dengan sampah organik, sampah ini pada umumnya tidak berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik ialah sampah yang berasal dari bahan non-hayati yang juga meliputi proses produk sintesis dan hasil proses teknologi dan pengolahan bahan tambang. Permasalahan limbah organik hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Namun, ada beberapa sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya seperti sampah plastik, kertas-kertas plastik, dan juga botol-botol kaca yang masih bisa untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Sekian video dari saya, kiranya kita sebagai umat manusia tetap selalu menjaga kelestarian alam agar dimana bumi yang kita tinggali sekarang dapat digunakan oleh anak cucu kita nanti. Buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih. Dadah.